Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Harma, kelas PAUD E20, Makul Pemerintahan Globalisasi, dosen Bapak Mukhyar Bukhari MA. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe, dalam kurung bola dunia. Dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu gejala terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi yang mengikuti sistem nilai dan kaidah yang sama antara masyarakat di seluruh dunia karena adanya kemajuan transportasi dan komunikasi yang dapat memperlancar komunikasi warga dunia. Oleh karena itu, dalam era globalisasi, peristiwa sebagai suatu sistem atau tetapan hidup yang menyebabkan seseorang atau negara tidak memungkinkan mengisolasikan diri sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Globalisasi memudahkan masuknya unsur asing ke Indonesia. Globalisasi yang berkembang pada saat ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Unsur budaya asing masuk ke Indonesia dalam aspek informasi teknologi, berakibat munculnya perilaku kekerasan dalam masyarakat, berkembangnya gaya hidup free sex, dan makin maraknya pornografi dan porno aksi. Adapun jati diri khas yang memiliki bangsa Indonesia selama ratusan tahun dan membedakan dengan bangsa lain sebagai berikut. 1. Religius, yaitu mengedepankan agama. 2. Humanis, yaitu jiwa kemanusiaan yang tinggi. 3. Naturalis, yaitu apa adanya. 4. Terbuka, yaitu membuka diri pada dunia dengan filterasi. 5. Demokratis, yaitu musyawarah, mufakat, dan bebas mengeluarkan pendapat. Pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia. 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mendorong semangat bekerja keras. 3. Memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia. 5. Mendorong perilaku demokratis, mempererat hubungan antar warga negara dan warga masyarakat. 6. Mendorong perkembangan ekonomi. Sikap untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi. 1. Memperkuat keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan perilaku yang salah. 3. Memperkuat dasar persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menggunakan produk dalam negeri. 5. Mempertimbangkan setiap perbuatan agar tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. 6. Menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 7. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk lainnya. Pengaruh globalisasi di tempat tinggal kami sudah sangat berkembang. Globalisasi tersebut sudah sangat berpengaruh dalam dunia keluarga dan pendidikan di tempat kami tinggal. Kemajuan globalisasi. Dampak positifnya seperti kemajuan teknologi yang sudah sangat berkembang pada saat ini. Komunikasi dan transportasi manusia semakin maju, terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat, meningkatnya toleransi dan semangat untuk membantu sesama masyarakat. Dampak negatif lainnya ialah gaya hidup yang tidak terkendali, suka berfoya-foya, gaya hidup berkebarat-baratan, kurangnya akhlak dan moral sehingga memicu kekerasan seksual dan memicu kekerasan dalam masyarakat. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada banyak pihak. Kondisi ini sudah merambah pada dunia pendidikan, pemerintahan, pusat sampai pada tingkat daerah memberikan kebijakan
untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegah luasnya penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal ini dapat minimalisir penyebarannya penyakit COVID-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit COVID-19 ini. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi sebanyak orang yang dapat memberikan akses pada penyebaran virus corona. Hal ini didukung oleh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona COVID-19 ini. Dalam format PDF, ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tanggal 24 Maret 2020. Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan serta peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Sekolah dan juga pihak sekolah mulai mengubah strategi pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka menjadi pembelajaran non-tatap muka atau online dan juga pembelajaran jarak jauh PJJ. Konsep pembelajaran daring kondisi pandemi saat ini menuntut pendidik dalam hal ini adalah guru untuk berinovasi mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pola pembelajaran tanpa tatap muka. Metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir di kelas. Siswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Hasil penelitian dan pembahasan sebanyak 81%. Guru menjaga dengan beberapa alasan yang mendatangi untuk melakukan pembelajaran daring. Alasan pertama dijawab oleh 20 responden bahwa karena musim pandemi COVID menyebabkan guru perlu melakukan pembelajaran secara daring untuk memutuskan rantai penyebaran wabah tersebut. Alasan kedua diresponden oleh 23 guru dengan menjawab lebih pada tanggung jawab, kewajiban dan tugas sebagai guru untuk melakukan pembelajaran meski itu secara online. Adapun model daring seperti WA Group, GC, Google, YouTube, Drive, WA Group, dan Zoom Meeting. Hambatan pembelajaran daring ialah hambatan pertama, kondisi orang tua, hambatan kedua, jaringan yang sulit, hambatan ketiga, signal. Kelebihan dalam pembelajaran online, kelebihan pertama, praktis dan santai. Kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, menghambat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Keempat, lebih praktis dan dimudahkan dalam pengambilan nilai. Yang kelima, siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Yang keenam, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Kelemahannya dalam pembelajaran daring ialah dalam pembelajaran daring adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Dapat dilihat dari hasil siswa mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal sampai akhir pembelajaran. Harapan untuk membedakan daring pasca pandemi COVID-19. Harapan ke-1,
Setelah kondisi kembali normal ataupun wabah COVID-19 sudah berakhir, pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan untuk melatih keterampilan guru dan siswa. Harapan kedua, pembelajaran daring ini sebagai alternatif guru dalam menerapkan model-model pembelajaran. Harapan ketiga, adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.